Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Kadarisman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Dengan nomor induk mahasiswa 922-341-3182. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Kawali pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita masih diberi sehat. Kita bisa belajar sama-sama, melanjutkan pelajaran kita di kelas 12. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, yuk kita berdoa dulu. Bapak minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Estimasi biaya konstruksi itu pelajaran yang akan Bapak pandu ke kalian belajar bersama-sama. Jangan jadikan Bapak satu-satunya sumber belajar. Bapak berperan sebagai pembimbing atau juga berperan sebagai fasilitator. Ya, Bapak akan memfasilitasi kalian bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan jurusan kita. Tapi ingat yang utama, Bapak berkali-kali sampaikan tidak hanya di kelas ini. Perlu dari pendidikan itu bukan bagaimana kalian bisa ilmu bangunan kalau jurusan bangunan, bukan bisa otomotif kalau jurusan otomotif, ilmu perkantoran kalau jurusan perkantoran, bukan itu. Ruhnya dari sebuah pendidikan adalah membangun karakter, bersikap baik, sopan santun, rajin, disiplin. Ingat, belajar itu bukan hanya duduk di meja. Datangnya kalian ke sini itu sudah sebuah proses pembelajaran. Kita absen dulu ya. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023. Ada Fadila, Wahyu, Akbar, hadir. Yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini adalah rencana anggaran biaya. Materinya menghitung volume pekerjaan gedung. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kita belajar hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan satuan pekerjaan pada perhitungan volume pekerjaan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan rumus perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi gedung. Peserta didik dapat menerapkan rumus perhitungan volume pekerjaan, sehingga peserta didik di poin berikutnya dapat menghitung volume pekerjaan pada konstruksi gedung dengan teliti dan paham. Terakhir, peserta didik dapat mengevaluasi perhitungan pada pekerjaan konstruksi gedung. Kita saksikan video untuk mengingat kembali, terutama terkait dengan urutan pekerjaan. Ini adalah pembangunan ruang 2 lantai. Ya. Kita lihat bagaimana pekerjaan ini dikerjakan. Jelas yang pertama pasti tanahnya masih kosong. Ya, ini awal pekerjaan kita masih berdiri. Lakukan pembersihan. Kemudian setelah itu pekerjaan apa setelah pembersihan lokasi? Galian. Ada sebetulnya sebelum galian apa? Pengukuran dan pemasangan koplang. Setelah pekerjaan dinding bata selesai, bisa langsung di
atau bisa pekerjaan lain dulu, lakon misalkan, atau bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nanti pernah hitung RAB? Belum? Bisa kira-kira hitung RAB? Insya Allah bisa. Kita akan belajar dan insya Allah kita akan bisa. Apa saja yang harus kita tahu terkait dengan RAB? RAB itu ada yang pertama urian pekerjaan, yang kedua volume, kemudian satuan pekerjaan, harga satuan, kemudian yang terakhir adalah jumlah. Mustahil kalian bisa dapat jumlah harga kalau tidak tahu harga satuan dan tidak tahu volume. Kita hari ini belajar yang pertama menentukan uraian pekerjaan, yang kedua menentukan satuan pekerjaan, yang ketiga belajar menghitung volume pekerjaan. Seperti ya. Kita akan jadikan itu sebagai proyek. Yang namanya SMK itu harus ada produk. Salah satu produk itu bisa dikerjakan secara proyek itu ada jangka waktu kudu selesai sekian lama. Itu sifat proyek. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan menghitung volume pekerjaan dalam jangka waktu yang akan kita tentukan sama. Cuma sebelum itu kita akan bahas dulu definisi RAB. RAB itu perkiraan perhitungan atau anggaran besarnya pengeluaran biaya dari setiap jenis pekerjaan. Jadi anu ngaranna RAB mah baru perkiraan. Realnya kapan? Pada saat dilaksanakan. Tapi minimal kan kurang teh geus boga mah perkiraan tidak akan terlalu meleset. Nanti ini Bapak share, kalian pelajari sendiri. Ya, untuk meter kubik biasanya untuk pasangan batu belah atau batu kali. Kemudian untuk galian atau rugan tanah, untuk beton atau beton bertulang. Ada beton bertulang. Secara garis besar, rumus dasarnya itu untuk meter kubik itu ada 3. Volume itu bisa luas penampang kali panjang. Bisa luas penampang kali tinggi. Bisa luas area kali terbang. Tahu yang namanya penampang? Tahu nggak? Kalau misalkan balok nih dipotong, potongannya bentuknya apa? Kotak atau persegi. Nah itu yang namanya penampang. Kolom itu apa berdiri? Berarti luas penampang kali tinggi. Kenapa Bapak tekankan kalian ingat-ingatnya luas penampang? Visi penampangnya beda. Kalau yang kalian ingat-ingat panjang kali lebar kali tinggi kumaha? Kalau kolomnya lingkaran, apakah itu berlaku? Tidak. Berarti luasnya luas lingkaran. Kalau kolomnya segi 5 berarti luasnya luas segi 5. Makanya ingat-ingatnya adalah luas penampang kali panjang, luas penampang kali tinggi atau luas area kali tebal. So, Adrian, ada yang mau coba? Sok silakan tulis sama dengan tengah, terus kerjaan. Yang lainnya tolong bantu dengan kalkulator. Segalanya atau dia nggak mau gede. Tulisan itu yang seimbang dengan badan. Sama dengan berapa? 36,5
apa? Meter kubik. Bisa ya untuk ini ya. Minimal gini. Rumus dasarnya itu sudah jelas semua. Luas penampang kali panjang, luas penampang kali tinggi, luas area kali tebal. Masalah rumusnya kan ini bisa kalian cari di internet. Bapak hari yang penting cek Bapak tadi rumus dasarnya kalian Pak. Oh gitu, kolom teh luas penampang kali tinggi. Ternyata penampangnya segitu 7. Aduh, rumus na internet no nesena. Mana? Cari di internet. Sangat boleh. Disukai kalian sudah kerja, boleh belajar dari internet. Harus. Jadi suka guru guys. Ada pertanyaan sampai sini? Satu lagi lah. Volume beton seluruh. Luas penampang kali panjang. Penampangnya berapa kali berapa? 15 kali 20 cm. Namun di nanometer itu berarti 0,15 kali 0,2. 0,03 kali 100. 3 apa 30? 3 meter apa? Saya kalau sudah dianggap paham, hari ini kita harus punya produk yang terkait dengan perhitungan volume pekerjaan. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Cuman sebelum dibagikan LKPD, silakan kalian bagi kelompok dulu. Kita punya 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. LKPD pertama, tentukan item pekerjaan sesuai dengan video yang tadi kalian tonton. Nanti Bapak share videonya, kalian tonton lagi. Bapak akan share videonya dan LKPD-nya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tentukan satuan pekerjaan untuk setiap pekerjaan yang kalian susun. Kemudian setelah itu tentukan rumus dasarnya. Yang terakhir kita akan menghitung galian fondasi, volume unstamping, volume pasir buruk, dan volume fondasi. Tahapan pekerjaannya adalah yang pertama, kerjakan LKPD. Selesai. Setelah selesai, yang kedua, lakukan presentasi. Kita akan 2 kelompok presentasi di depan, 2 kelompok yang menanggapi. Paham? 2 kelompok maju ke depan, 2 kelompok menanggapi. Di situ Bapak akan lakukan penilaian, baik secara kelompok maupun secara individu. Yang ketiga, setelah presentasi dan ternyata ada koreksi, lakukan perbaikan. Kerjakan LKPD-nya, lakukan presentasi, lakukan perbaikan. Setelah itu baru dikumpulkan. Ngerti? Tolong kalian belajar baik-baik, belajar yang benar. Nanti ada tes secara individu. 1 orang menghitung 1 volume pekerjaan. Nanti itu lembar kerjanya Bapak bagikan belakang. Nah, di akhir kelak. Ada pertanyaan terkait dengan pekerjaan LKPD? Ada? Tidak? Nih, kalian buka sebelumnya di WA group ya. Tolong diisi nama kelompok dan anggotanya. Bagi tugas boleh yang misalkan yang 1 kerjakan LKPD 1. Yang kedua kerjakan LKPD 2. Yang ketiga kerjakan LKPD
Hati-hati penggunaan kalkulator handphone sebelum balikan coba antara koma dan titik. Jadi siapa bapaknya? Masuk ke sing barisan KB setelah ini di akhir pelajaran dua per setiap pelajaran ide dua sejenis siapa Kita perhatiannya sebentar. Waktu pekerjaan sesuai dengan kesepakatan sudah selesai. Saatnya kita lakukan presentasi. Tolong yang dipaparkan. Yang pertama urutan pekerjaan. Yang kedua volume perhitungan. Nah, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kita tidak usah pakai meja. Yang lainnya maju ke depan. Hanya sendirinya ini presentasi untuk ininya di sini ya. Presentasi untuk apa? Urutan pekerjaannya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja 1, lembar kerja 2, dan lembar kerja 3. Untuk lembar kerja pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Adam. Di situ. Ini Pak. Lembar kerja pertama yaitu pekerjaan lantai 1, pekerjaan lantai 1, 1 pembersihan lahan, 2 pengukuran lahan dan pemasangan bohlam, 3 galian tanah untuk fondasi, 2 lantai kerja fondasi, 5 fondasi plas tempat. Saja dapat kami paparkan, silakan pada teman-teman bila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok
Di sana itu ada galian tanah untuk fondasi. Material atau pekerjaan alat yang digunakan untuk galian tanah fondasi itu alatnya apa saja? Terima kasih. Jadi menjawab dari pertanyaannya saudara-saudara dari kelompok 3, alat yang digunakan untuk penggalian fondasi yaitu seperti alatnya yaitu cangkul, garpu tanah, lingis, itu dari sana Pak, lingis, yang tinggal lingis dan lain-lain. Sekian dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sudah? Dan ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Tapi dari kelompok 4 berdiri. Soalnya sing mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menanyakan dari mana panjangnya urugan pasir dengan pasangan batu kosong. Jelas pertanyaannya? Ulang. Saya pasti Dari mana panjangnya urugan pasir sama pasangan batu kosong? Itu panjang semua karena persegi, jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, jadi hasilnya 24. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang lain yang sudah memberikan koreksinya. Jadi dari hasil diskusi tadi kita sudah memperoleh urutan pekerja. Tadi ada pertanyaan, kenapa itu materialnya kosong? Karena untuk galian itu tidak ada material. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau galian yang digunakan hanya tenaga kerja dan alat. Materialnya tidak ada. Karena itu menggali material yang sudah ada di sini. Terus kemudian tadi juga ada pertanyaan, dari mana dapat panjangnya? Dapat panjangnya itu diambil dari denah. Di denah kelihatan panjangnya 6 meter kali 6 meter. Kebetulan bentuknya persegi ada 4 sisi. Jadi tinggal ditambahkan 6 meter tambah 6 meter tambah 6 meter tambah 6 meter. Ngerti semua?
untuk perhitungan ini dan LKPD 1-2-nya bisa? Bisa ya? Oke, terima kasih kalau sudah bisa dimengerti. Nanti yang terkoreksi silakan dikoreksi, dibetulkan, kemudian dikumpulkan. Mungkin setiap orang saya datang itu. Iya. Maka saya memperbaikinya. Untuk soft copy-nya silakan kalian kirim via WA group ya, atau japri ke Bapak. Terus kemudian untuk hard copy-nya silakan dikumpulkan. Hard copy-nya silakan dikumpulkan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Bapak tanya sekali lagi, ini kalau misal sudah ngerti belum? Ngerti ya? Kalau misalkan nanti ada yang lupa lagi, kalian boleh buka materinya, Bapak akan share di grup, boleh buka materinya dan pelajari lagi di rumah. Ya, untuk pekerjaan secara berkelompok sudah selesai. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan, ada LKPD secara individu yang harus kalian isi. Ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, sejauh mana materi yang kalian peroleh dari pelajaran yang kita bahas hari ini. Ya, LKPD-nya Bapak bagikan dan silakan dikerjakan secara individu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bereskan. Tempat kosongnya diisi. Jadi kalian sudah pegang? LKPD-nya, ini LKPD individu. Sengaja Bapak ingin tahu sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi yang barusan telah kita pelajari bersama. Waktunya hanya 10 menit saja karena hanya satu soal. Kalau sudah selesai, acungkan tangan dan dikumpulkan. Silakan kerjakan, selamat mengerjakan. Kita keren-keren. Kerja sendiri. Oke. Ada lagi yang sudah selesai? Yuk. Ambil tadi. Kita bahas yang barusan, ya, yang mengerjakan pekerjaan galian
Mana? Lebarnya berapa? 101 meter. Tingginya 1,2. Panjangnya berapa? 20 meter. Volumenya sama dengan luas per kali panjang. Luas penampangnya 1 dikali 1,2 dikali panjangnya berapa? 20. Berarti 1,2 dikali 20 berapa? 24 meter cung 24 meter kubik. Benar? Artinya? Ngerti? Oke, terima kasih. Makasih kalian. Kesulitannya apa? Hah? Terlalu cepat. Kalau dari rumus-rumusnya sebetulnya gampang nggak sih rumusnya? Yang ingat ya, yang paling penting adalah yang pertama ketelitian, yang kedua bagaimana kita tahu menerapkan rumus terhadap pekerjaan yang ada di lapangan, yang ada pada pekerjaan. Itu poin. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan materi menghitung volume pekerjaan, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Bapak share dulu form refleksi, ya. Form refleksi ini tolong itu kalian isi dengan sejujur-jujurnya terkait dengan yang pertama bagaimana perasaan kalian saat belajar, terus kemudian yang kedua bagaimana guru atau pemberi materi di dalam memaparkan materinya, dalam penguasaan materinya dan lain sebagainya. Kemudian harapan kalian terkait dengan cara belajar dan proses pembelajaran kita ke depannya seperti apa? Ya, ada linknya? Ada. Silakan dibuka. Sebentar. Isi sejujur-jujurnya. Itu tidak berpengaruh terhadap nilai kalian. Itu kita lakukan untuk mengevaluasi proses belajar kita supaya kedepannya kita bisa merancang bagaimana kita belajar secara lebih efektif dan lebih menyenangkan. Kalau sudah mengisi semua, tolong dibereskan meja dan peralatan lainnya. Ya. Kita akan akhiri segera pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, yang pertama, terus banyak berlatih dan pelajari ulang apa yang kita bahas hari ini. Ya, semuanya sudah ada di WA group. Jadi nanti silakan kalian buka kembali di rumah. Perbanyak latihan karena keterampilan itu muncul karena banyak latihan. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan menghitung volume pekerjaan jalan. Karena pertemuan hari ini kita baru menghitung pekerjaan bangunan, masih ada dua lagi, pekerjaan jalan dan jembatan. Kita akhiri untuk hari ini. Silakan kembali dipimpin untuk doa sebelum pulang. Kita berdoa dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.